Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fid din, azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul kembali di majelis ini dalam rangka mengkaji kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan majelis kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita semua kepada jalan yang diridhoinya. Ikhwani wa akhwati fid din, azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Khulasah Ta'zimul Ilmi yang ditulis oleh Syekh Shalih bin Abdullah Al-Utsaimin waffaqahullah. Kita sudah memasuki maqid pilar As-Sabi' Asyar, pilar yang ke-13 dari pilar-pilar yang harus diperhatikan oleh para penuntut ilmu. Berkata Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala, semoga Allah menjaga beliau, az-zabbu 'anil ilmi waz-zawdu 'an hiyadhihi. Pilar ke-17 yaitu az-zab, membela, anil ilmi, membela ilmu, waz-zawdu an hiyadhihi, serta menjaga kemuliaannya. Seorang penuntut ilmu diharuskan bagi dirinya
untuk mengagungkan ilmunya dengan cara membela ilmu Al-Quran was Sunnah, membela ilmu syar'i yang dia pelajari, wazaud an hiyadihi, serta berupaya memelihara, menjaga keagungan ilmunya, keagungan ilmu kitab was sunnah. Maka kita jumpai para ulama, mereka adalah orang-orang yang sangat perhatian terhadap ilmu, sangat menghormati ilmu yang mereka pelajari. Bahkan mereka pasang badan, siap membela ilmu yang dipelajarinya itu dari segala hal yang dapat mencoreng ilmu tersebut atau menjatuhkan kehormatannya. Dan ini termasuk sikap kita yang harus kita jaga, karena sebagai bentuk ta'zim kita terhadap ilmu. Orang yang betul-betul menghargai ilmu, maka dia akan berusaha membela ilmunya, menjaga kehormatannya, memuliakannya, sebagaimana yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Berkata Syekh Saleh hafizahullah, inna lil ilmi hurmah wafirah. Sesungguhnya, kata beliau, bagi ilmu itu ada hurmah, kehormatan, wafirah, kehormatan yang tinggi, kehormatan yang besar. Tujibul intisar lahu, yang mengharuskan bagi para pembelajar ilmu, pembawa ilmu itu untuk al-intisar lahu, melakukan, mengupayakan pembelaan terhadap ilmu tersebut. Iza tu'arrida li janabihi bima la yasluh, terutama ketika ilmu tersebut disikapi atau diperlakukan dengan cara yang tidak pantas. Ketika kita melihat ada orang yang jauh dari adab atau berusaha untuk mencoreng kehormatan ilmu itu, maka kewajiban kita sebagai thalibul ilmi, sebagai penuntut ilmu, membela kehormatan ilmu yang kita pelajari itu. Jangan sampai ilmu yang telah kita pelajari, telah kita pikul,
telah kita amalkan ketika ada orang-orang yang berusaha untuk mencoreng kehormatannya, kita hanya berpangku tangan. Tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal ini amanah yang harus kita jaga sebagai bentuk ta'zim kita, pengagungan kita terhadap ilmu. Ilmu yang Allah turunkan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu yang memiliki kedudukan yang mulia, kedudukan yang tinggi. Ilmu yang mengantarkan kita kepada Allah, sehingga kita kenal siapa Allah, kita kenal siapa Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, kita kenal apa itu Islam yang mengajarkan kebaikan, keutamaan, prinsip hidup, serta memperingatkan dari berbagai macam keburukan. Karena ilmu ini punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga di hati para pemiliknya, maka sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk melakukan pembelaan. Manakala ilmu itu dijatuhkan kehormatannya, dicoreng dengan berbagai perilaku yang tidak pantas. Karena kalau kita diam terhadap usaha pencorengan itu, maka ilmu itu tidak dihargai oleh manusia. Bahkan manusia akan memusuhi ilmu itu, memusuhi kebenaran, meninggalkan ilmu itu, sehingga mereka tetap dalam keadaan kejahilannya. Maka ini amanah yang harus kita jaga. Setiap kita punya tanggung jawab untuk menjaga ilmu ini sesuai dengan kemampuannya. Kemudian kata Syekh Saleh wafaqahullah, wa qad zahara hadzal intisar, dan sungguh telah nampak nyata hadzal intisaru, upaya pembelaan terhadap ilmu ini, inda ahlil ilmi, yang dilakukan oleh para ahlul ilmi, para ulama, fi mazahirah, di dalam berbagai sikap mereka. Ya, para ulama karena tahu kedudukan ilmu, maka mereka bersikap terhadap ilmu ini sebagaimana mestinya, melakukan pembelaan, menolong, menjaga kemuliaannya, menempatkan ilmu itu pada tempat yang agung. Ya, mereka tunjukkan sikap pembelaan itu, minha, diantaranya
yaitu kata beliau ar-raddu 'alal mukhalifi, sikap yang dicontohkan oleh para ulama di dalam membela ilmu ini, di antaranya yaitu rad, membantah, 'alal mukhalif, membantah orang-orang yang menyelisihi sunnah, menyelisihi syariat. Ya, ini sikap para ulama kita. Ketika mendapati ada orang yang menyelisihi sunnah, menyelisihi syariat Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, menyelisihi petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak diam, tetapi menyuarakan kebenaran dengan membantah penyelisihan itu dan menjelaskannya kepada manusia yang benarnya seperti apa, sehingga manusia tetap dalam keyakinannya bahwa yang sunnah itu sunnah, yang tauhid itu tauhid, yang syirik itu syirik, yang bid'ah itu bid'ah. Karena kalau para ulama diam ketika muncul orang-orang yang tidak bertanggung jawab, mereka menyelisih, menyimpangkan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yang terjadi adalah kerancuan, kesimpang siuran. Yang tauhid disangkanya syirik, yang syirik disangka tauhid, yang sunnah disangka bid'ah, yang bid'ah disangka sunnah. Dan ini terjadi di masyarakat kita, di sekitar kita, bahkan di keluarga kita. Menyangka amalan-amalan yang dikerjakannya itu adalah amalan yang sesuai dengan syariat, namun ternyata setelah ditelusuri, diteliti, dikaji, amalan tersebut menyelisihi syariat. Disangkanya itu amalan tauhid, ternyata amalan syirik. Disangkanya itu amalan bid'ah, disangkanya itu amalan sunnah, ternyata amalan bid'ah. Ini talbis, pengkaburan yang dilakukan oleh syaitan dari kalangan manusia. Bagaimana supaya mereka mengkondisikan umat Islam ini tetap bodoh, tetap dangkal dalam urusan agamanya, jauh dari tauhid, jauh dari sunnah, dipertahankan status quo kebodohannya. Karena kalau umat ini pinter, umat ini kenal sunnah, kenal tauhid, umat ini berlepas diri dari syirik dan bid'ah, maka umat ini akan mencapai kejayaan sebagaimana kejayaan yang diraih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Ya. Maka dari itu, setiap generasi umat ini selalu Allah munculkan para ulama, utamanya ahlul basirah,
ulama yang memiliki pandangan yang tajam, analisis yang tajam, kepekaan yang kuat. Setiap kali ada gejala-gejala yang akan membawa kaum muslimin kepada perkara yang menyelisih syariat, mereka langsung tampil di front terdepan melakukan pembelaan terhadap ilmu syariat ini, menjelaskan yang hak dari yang batil, yang sunnah dari yang bid'ah, yang tauhid dari yang syirik. Allah munculkan setiap generasi umat ini sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yunfuna anhu, yang membawa ilmu, yang mengemban amanah ilmu ini, yang Allah pilih dari setiap generasi adalah orang-orang yang adil, orang-orang yang tajam basirahnya, kokoh pemahamannya, yang mereka itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yunfuna anhu tahrifal ghalin, membantah tahrif al-ghalin, membantah penyelewengan orang-orang yang ekstrim, orang-orang yang melampaui batas di dalam beragama ini. Orang-orang yang berlebih-lebihan di dalam berislam. Mereka punya semangat yang tinggi terhadap agamanya, akan tetapi semangat mereka tidak didukung dengan ilmu dan pemahaman yang benar. Sehingga jalur yang mereka tempuh di dalam membela agama ini adalah jalur yang salah, cara yang melampaui batas, bahkan mengorbankan umat Islam sendiri, mengorbankan agamanya. Ya. Nah, orang-orang yang Allah munculkan pada setiap generasi, salah satu tugas yang diemban oleh mereka adalah membantah penyelewengan orang-orang yang melampaui batas. Kata para ulama, termasuk di dalam makna ini adalah kalangan khawarij. Orang-orang yang punya pemikiran selain kelompoknya kafir. Sederhananya begitu. Ya. Orang-orang khawarij ini punya keyakinan siapa yang ada di luar kelompoknya maka dia bukan muslim. Keislamannya masih dipertanyakan. Ya. Memang mereka asalnya mengkafirkan para pelaku dosa besar. Ya. Mereka orang-orang yang dikenal mengkafirkan para pelaku dosa besar. Siapa saja yang terjatuh pada dosa besar maka dia kafir, keluar dari Islam. Ya. Namun bukan hanya sekedar mengkafirkan pelaku dosa besar, ya. Lebih jauh lagi mereka mengkafirkan semua muslimin yang ada di luar kelompoknya.
Ya. Entah karena si muslim itu belum baiat sama ustadznya, sama tokoh spiritualnya, belum syahadat ulang di hadapan ustadznya, ya, belum daftar ke ormasnya, ya, atau tidak sejalan dengan mazhabnya, jalan pikirannya, pandangannya. Karena nggak sejalan, dia dianggap kafir, keluar dari Islam. Dan orang-orang Khawarij ini muncul bukan pada belakang hari ini, tetapi sejak zaman Rasulullah SAW, cikal bakalnya. Ya, yang dikenal dengan Dzulkhuwaisirah At-Tamimi, ya, yang mengatakan kepada Rasulullah SAW, i'dil ya Muhammad, fa innaka lam ta'dil, berlaku adillah wahai Muhammad, karena sesungguhnya engkau tidak berlaku adil. Subhanallah. Rasulullah SAW, orang yang paling bertakwa, dicap, divonis oleh Dzulkhuwaisirah ini bukan orang yang adil terkait pembagian ghanimah. Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalau aku tidak berlaku adil, padahal beliau seorang nabi, maka siapa lagi yang berlaku adil di dunia ini? Kalau nabinya saja nggak adil, dituduh nggak adil, maka siapa lagi yang mampu berlaku adil di dunia ini selain beliau? Ya, melihat keadaan seperti itu, salah seorang sahabat Nabi marah, ya, sampai melontarkan kata-kata, ya Rasulullah, biarkan aku penggal leher orang ini. Maka Rasulullah SAW menahan sahabat itu, dan kemudian mengatakan, akan lahir dari tulang sulbi orang ini, ya, kelompok atau suatu kaum yang diingatkan Nabi SAW, mereka ini orang-orang yang memiliki semangat di dalam beragama, tetapi tidak didukung dengan ilmu dan pemahaman yang benar. Ya. Dan mereka, kata Nabi SAW, yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka itu amat mudah terlepas, menyimpang dari agamanya, seperti mudahnya tali busur yang terlepas, tali busur yang anak panah yang terlepas dari tali busurnya. Mereka sangat mudah menyimpang dari Islam karena dangkalnya pemahaman mereka, ya. Seperti anak panah yang mudah melesat dari tali busurnya. Nabi SAW sudah peringatkan, ya, tentang keadaan orang-orang yang melampaui batas ini. Dan ternyata muncul di zaman Utsman bin Affan, akhir eranya Utsman bin Affan, ya, di mana mereka ikut bergabung dengan para pemberontak yang digerakkan oleh Abdullah bin Sabah
al-Yahudi, orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, ya, dikoordinir oleh Abdullah bin Sabah untuk melakukan pemberontakan kepada siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya. Jangankan Utsman, Nabi Shallallahu alaihi wasallam saja dituduh tidak adil, apalagi sahabatnya. Ya. Dan mereka orang-orang yang terlibat dalam gerakan pemberontakan itu sama sekali bukan sahabat Nabi. Ya. Orang-orang yang terlibat di dalam pemberontakan itu tidak ada satu orang pun dari kalangan sahabat Nabi. Sahabat Nabi berlepas diri dari mereka, sebagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya. Sampai akhirnya berujung kepada pembunuhan Utsman. Ini sikap ekstrim di dalam beragama, ya, yang awalnya dari bid'ah sampai akhirnya mengangkat pedang membunuh kaum muslimin yang tidak sepaham dengan mereka. Ini kenyataan, ya. Dan Utsman ditusuk, darahnya muncrat persis di ayat yang menyebutkan, ya, jika kalian beriman sebagaimana berimannya mereka, ya, faqad ihtadaw. Jika kalian beriman sebagaimana berimannya para sahabat, niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk dari Allah, dapat taufik kepada kebenaran. Namun karena mereka ini tidak beriman sebagaimana keimanannya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, bahkan para sahabat Nabi berlepas diri dari mereka, maka mereka menyimpang dari Islam, ya, kemudian melakukan perbuatan yang melampaui batas hingga terjadi pembunuhan, ya. Kemudian kelompok ini muncul lebih gila lagi di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya. Mereka melakukan perlawanan, ya, yang tidak kalah dahsyatnya sebagaimana makar yang mereka lakukan terhadap Utsman. Ali bin Abi Thalib diperangi oleh mereka. Kenapa? Karena Ali bin Abi Thalib dicap kafir. Subhanallah, orang yang dijamin oleh Rasulullah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, masuk surga. Bahkan Ali bin Abi Thalib, ya, termasuk sahabat Nabi yang awal-awal masuk Islam, ya, dari kalangan pemuda. Beliau juga sebagai kerabatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ponakannya siapa? Sepupuan sama Fatimah dan juga jadi suaminya Fatimah, ya, keponakannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Namun ternyata nggak selamat dari lisannya orang-orang yang gulu ini, ya. Dan demikian, apa yang Allah takdirkan terjadi pasti terjadi, ya.
Meskipun kejadian itu menimpa orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abi Thalib ketika perang Khaybar diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bendera komando. Yang bendera komando itu tadinya ditahan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Besok bendera ini akan dipegang oleh orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Padahal Ali bin Abi Thalib ketika itu sedang sakit mata, bengkak luar biasa, nggak tahu apa yang dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Ya. Maka orang-orang pada berusaha cari tahu siapa kira-kira yang akan memegang bendera komando ini. Bukan semata-mata mimpin perang, tetapi keutamaannya disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencintai Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan dicintai Allah dan Rasulnya. Ternyata Ali bin Abi Thalib, orang yang dicintai Allah dan Rasulnya, dicap kafir oleh orang-orang yang melampaui batas. Sampai akhirnya Ali terbunuh di tangan mereka. Siapa yang bunuh Ali bin Abi Thalib? Abdurrahman bin Muljam Al-Khariji. Ya, Abdurrahman bin Muljam Al-Khariji. Ya. Dan Abdurrahman bin Muljam Al-Khariji ini dikenal sebagai orang yang suka tasbih, zikir, sholat malam, puasa. Luar biasa ibadahnya. Persis sebagaimana yang dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah Nabi melihat keadaannya Zulkhuwaisirah. Ya. Nanti akan muncul dari keturunan orang ini, ya, suatu kaum yang sholatnya kalian gak sebanding dengan sholatnya mereka, puasanya kalian gak sebanding dengan puasanya mereka, kiroahnya kalian gak sebanding dengan kiroahnya mereka, ya. Namun mereka itu menyimpang dari agamanya amat mudah, sebagaimana anak panah yang melesat dari tali busurnya. Dan ternyata dijumpai di masa Ali bin Abi Thalib. Orang-orang yang hulu dijumpai dalam kondisi mereka ini di kampung mereka Harurah, ya, sehingga mereka dikatakan Haruriyah, pucet-pucet karena jarang tidur, sholat malamnya luar biasa, kurus-kurus karena siangnya puasa, ya. Saking lamanya sujud mereka, jidat mereka itu hitam-hitam, ya. Kening mereka hitam-hitam karena mereka orang yang lama, banyak sujudnya, ya. Namun mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bersamaan dengan keadaan mereka yang luar biasa ibadahnya itu dari segi kuantitas, bukan kualitas. Ya, ibadah mereka luar biasa dari segi kuantitas, kualitasnya nol. Karena apa? Ibadah yang mereka jalankan tidak di atas ilmu dan pemahaman yang benar, sehingga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bacaan Quran mereka cuma sampai kerongkongan, nggak masuk ke dalam hatinya. Ibadah, qiraah, zikir yang mereka lisankan itu ternyata cuma sampai di batas kerongkongan. Artinya apa? Nggak bermanfaat.
Ya, nggak menumbuhkan rasa takut yang benar kepada Allah. Mereka takut. Justru mereka membunuh Ali itu karena takut dari kekafiran. Mereka mencap Ali kafir karena mereka lari dari kekafiran. Ya. Kok bisa? Mereka orang yang takut dalam kondisi seperti itu, tapi kok dikatakan menyimpang dari agamanya? Karena mereka tidak menyertakan mahabbah, cinta di dalam peribadahannya itu, di dalam beragamanya itu. Tidak menyertakan roja, harapan. Mereka cuma mengandalkan khauf, takut. Sehingga di matanya hanya ada neraka kafir, neraka kafir, neraka kafir. Nggak ada lagi harapan. Sudah putus asa dari keadaan. Ya. Sehingga mereka membabi buta di dalam mengkafirkan kaum muslimin, termasuk sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Ya. Dan ketika didatangi oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhum ke kampung mereka, disebutkan oleh para ulama dari 6.000 4.000 yang rujuk setelah dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang kesalahan istidlal mereka. Ini penting untuk kita camkan, ya. Orang-orang Khawarij ini menyimpang, ya, bukan semata-mata hasil pikiran dari inisiatifnya pribadi, tapi pakai dalil. Ya. Mereka punya dalil, nukil ayat, kutip hadis. Ya. Salahnya di mana? Cara pendalilan. Istidlal. Jadi mencukupkan diri hanya dengan Al-Qur'an semata, ya, tanpa bimbingan para ulama, bisa sesat. Ya. Pakai hadis semata tanpa bimbingan para ulama bisa menyimpang. Ya. Kenapa? Karena dia bisa salah istidlal, salah paham, gagal paham di dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga para ulama dahulu mengatakan kalau bukan karena Allah dan kemudian Imam Fulan, Imam Malik, ya, dan para a'immah yang lain, niscaya kami akan binasa. Ya, karena apa? Karena nggak ngerti istidlal, cara berdalil. Ya, memang dalam ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada ayat-ayat yang sudah tegas, gamblang, maknanya langsung bisa difahami dan dipraktekkan. Tapi nggak sedikit juga yang butuh petunjuk para ulama, bimbingan para ahli di dalam memahami dalil-dalil itu. Ya, kalau tidak merujuk kepada para ulama, yang terjadi seperti kalangan Khawarij ini. Mereka memahami Al-Quran, memahami hadis Nabi SAW tidak dengan bimbingan para sahabat. Ya, mereka pahami ayat-ayat, dalil-dalil itu pakai pemahaman mereka sendiri yang dangkal. Ya, baik, azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwasanya orang bisa sesat meskipun banyak ibadahnya, banyak belajarnya, kalau tidak mengikuti bimbingan petunjuk para ulama. Sebagaimana kesesatan orang-orang Khawarij yang mereka itu memahami dalil Al-Quran was Sunnah hanya mengandalkan kedangkalan pemahamannya, membaca ayat, mengutip hadis, tidak merujuk kepada keterangan para ahlinya. Dalam hal ini para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, yang mana Al-Quran turun kepada mereka
Rasulullah SAW hidup bersama mereka, sehingga mereka orang-orang yang paling paham, paling mengerti maksud ayat Quran, maksud hadis Nabi SAW. Ya. Namun orang-orang Khawarij ini memisahkan diri mereka dari para sahabat. Ya. Sehingga ketika didatangi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas mengatakan kepada mereka bahwasanya di antara kalian tidak ada satu orang pun dari sahabat Nabi yang mengikuti gerakan kalian. Tidak ada satu pun sahabat Nabi yang membersamai kalian. Ya. Artinya apa? Mereka berjalan tidak dengan jalannya para sahabat. Mereka memahami ayat-ayat Quran tidak dengan pemahaman para sahabat. Ya. Padahal Rasulullah SAW sudah mewanti-wanti. Beliau mengatakan, "Faman ya'ish minkum min ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Barang siapa yang masih hidup sepeninggalku, dia akan melihat percekcokan yang banyak. Dalam riwayat lain, fasayara ikhtilafan syadida, percekcokan yang sengit. Di antara kaum muslimin. Ya. Maka jika kalian mendapati percekcokan itu, fa'alaikum bisunnati, kata Nabi SAW. Wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku, ajaranku, petunjukku. Ya. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan juga sunnahnya para khulafa'ir rasyidin. Siapa mereka? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Al-Mahdiyin, ya, yang mendapatkan petunjuk. Artinya ikuti petunjuk Nabi SAW dan petunjuknya para sahabat, terutama para khulafa ar-rasyidin itu, manakala mereka berijma, ikuti petunjuk itu. Atau petunjuk mereka itu menepati petunjuk Nabi SAW. Makanya Nabi SAW gandengkan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Ya, al-mahdiyin. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku, petunjukku ketika mendapati percekcokan itu, dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin, ya, yang mendapatkan petunjuk sepeninggalku. Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah sunnah-sunnah itu. Perhatikan di sini Nabi SAW mengatakan sunnah-sunnah, artinya sunnah-sunnah para khulafa ar-rasyidin yang menepati sunnah Nabi SAW. Loh, memangnya ada keputusan khulafa ar-rasyidin yang tidak menepati sunnah Nabi? Ada, dan diingkari oleh para sahabat yang lain. Ya. Ini kesalahan ijtihad. Ya. Namun kalau itu perkaranya ijma,
atau mencocoki sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari salah satu Khulafa Rasyidin al-Mahdiin itu, wajib kalian pegang, gigit. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan ungkapan addu alaiha bin nawajid. Gigitlah sunnah-sunnah itu dengan gigi gerahammu. Ini sebagai ungkapan supaya kita pegang kuat-kuat. Ya, ketika mendapati percekcokan kaum muslimin, kesimpang siuran pemahaman, ada kelompok ini, kelompok itu, firqah ini, firqah itu, hizib ini, hizib itu, pengajian ini, pengajian itu. Ya. Kewajiban kita bukan milih salah satu yang menurut kita baik, tapi kita kembalikan kepada sunnah Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah para Khulafa Ar-Rasyidin Al-Mahdiin. Ya, gigit sunnah itu dengan gigi gerahammu. Nabi nggak perintahkan gigit dengan gigi depan, ya, tapi dengan gigi geraham. Artinya apa? Pegang kuat-kuat sunnah itu, istiqomalah engkau, sabar. Karena kalau engkau berpegang teguh dengan sunnah itu, engkau akan selamat. Selamat dari apa? Pertikaian, fitnah, percekcokan yang didominasi oleh hawa nafsu, syahwat, dan syubhat. Kalau kalian gigit kuat-kuat sunnah-sunnah itu, kalian akan selamat. Nah, orang-orang Khawarij ini diantara mereka tidak mengikuti hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ini, sehingga tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi membersamai mereka. Artinya apa? Mereka beragama pakai manhajnya sendiri. Beragama pakai metodenya sendiri. Memahami ayat pakai akalnya sendiri. Ya. Sehingga ketika Ibnu Abbas tanya sama mereka, kenapa kok kalian mengkafirkan menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengkafirkan Ali bin Abi Thalib? Salah satu alasan mereka apa? Karena Ali telah memberikan keputusan hukum tahkim kepada manusia. Ya. Padahal Allah di dalam Al-Quran kata mereka, sesungguhnya hukum itu hanya milik Allah. Masya Allah. Ya. Gak boleh manusia diberikan keputusan ya terkait hukum ini. Ini hukum Allah. Ya. Tidak berhukum dengan hukum Allah. Begitu. Syubhatnya mereka. Sehingga Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? Kalimatu haqqin urida biha al-batil. Kalimat yang mereka lontarkan dari ayat-ayat Quran itu benar, hak. Ya. Akan tetapi yang dimaukan oleh mereka apa? Kebatilan. Berarti salahnya di mana? Istidlal, cara pendalilan. Dalilnya benar, tapi cara berdalil mereka ngawur. Ya. Sehingga mereka mengkafirkan para sahabat hanya modal ayat itu. Nggak boleh, ini hukum milik Allah. Ya. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Sementara Ali bin Abi Thalib kok malah nyerahkan kepada manusia di dalam keputusannya. Maka Ibnu Abbas menjelaskan kepada mereka dan mematahkan syubhat mereka
dengan argumentatif, ya, sehingga memuaskan kebanyakan di antara mereka, ya. Ketika mereka mengutip ayat itu, maka Ibnu Abbas katakan, bukankah Allah di dalam Al-Quran menyerahkan hukumnya, keputusannya kepada manusia dalam soal pertikaian antara suami istri, ya, wa in khiftum shiqaq bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, kata Allah, ya. Manakala terjadi pertikaian, percekcokan di antara suami istri, ya, maka hendaklah dari pihak istri datangkan orang yang bijak. Dari pihak suami datangkan orang yang bijak, orang yang arif, orang yang berilmu, ya, yang bisa menengahi, memberi nasihat, mendudukkan permasalahan dan menjelaskannya dengan benar. Disuruh masing-masing keluarga istri dan suami itu diutus seorang hakim yang memutuskan hukum di antara persengketaan itu, ya. Bukankah ini dalil, kata Ibnu Abbas, Allah juga menyerahkan keputusan hukumnya kepada manusia. Bahkan dalam perkara apa ini? Urusan rumah tangga. Kalau urusan rumah tangga yang sepele saja, Allah bolehkan, Allah izinkan masing-masing keluarga, istri dan suami, untuk mendatangkan orang yang bisa menengahi permasalahan mereka. Lebih-lebih lagi urusan kaum muslimin yang lebih besar kemaslahatannya, ya, yang lebih besar mudaratnya kalau tidak diselesaikan, ya. Maka terbantahlah hujah mereka, ya. Terbantahlah syubhat yang mereka sangka sebagai hujah, ya, bagi diri mereka, ya. Dan kemudian juga Ibnu Abbas jelaskan, ya, ada 3 poin yang disampaikan. Sampai kemudian 4.000, dalam riwayat lain 20.000. Masya Allah, banyak ini orang-orang yang melampaui batas sepeninggal Rasulullah SAW, bertaubat, rujuk kepada kebenaran. Sisanya memerangi Ali bin Abi Thalib dan mereka binasa, ya. Ini akibat apa? Salah istidlal, salah pendalilan. Hati-hati, ya, terutama para penuntut ilmu mubtadiin, kalangan pemula, ya, harus banyak merujuk kepada ahlul ilmi, para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, ya. Jangankan para pemula, kalangan yang sudah menengah ke atas masih tetap harus rujuk. Ahlul ilmi pun masih tetap merujuk kepada ahlul ilmi yang lainnya, ya. Lebih-lebih lagi pemula. Supaya apa? Tidak salah istidlal, salah pendalilan, menyampaikan ayat, memahami ayat, mengamalkan ayat tidak sesuai dengan maksud Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Tidak merujuk kepada para ahlinya, para ulama.
Ya, makanya kita diperintahkan untuk tanya pada para ulama itu dalam permasalahan agama kita, supaya kita tidak menyimpang sebagaimana keadaan orang-orang Khawarij. Ya, maka Allah munculkan setiap generasi, ya, para ulama ahlul basirah yang mereka peka dengan keadaan seperti ini untuk membantah, ya, membantah penyimpangan orang-orang yang ghalin, gulu, melampaui batas. Ya, wantihalal mubtilin, juga membantah kedustaan para ahlul batil. Di samping membantah orang-orang yang melampaui batas, membantah juga kedustaan para pelaku kebatilan. Siapa mereka? Yang dimaksud oleh para ulama, ya, di dalam hadis ini, mereka adalah para ahli filsafat, ahli ilmu kalam, ya, yang mengandalkan akalnya di dalam memahami dalil. Otak-atik otak di dalam beragama. Kalau masuk akal terima, nggak masuk akal, ya, mereka tolak. Ini intihal mubtili. Orang-orang yang mengadakan kedustaan terhadap agama ini. Oh, ayat ini maksudnya begini. Ya. Buktinya di dalam ayat ini Allah mengatakan wassalamun alayya yauma wulidtu. Nabi Isa mengatakan salam, keselamatan atas kelahiranku. Kata ahli filsafat ini bilang, ini dalil yang menunjukkan boleh mengucapkan selamat Natal. Ya, ini otak-atik otak. Ini buktinya selamat atas kelahiran Nabi Isa. Ya, yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Keselamatan pada hari kelahiranku, pada hari aku wafat, ya, dan pada hari aku diutus. Padahal keselamatan di sini apa? Bukan tahniah, bukan mengucapkan selamat ya, selamat ulang tahun, bukan. Tapi keselamatan dari makar syaitan. Keselamatan dari gangguan syaitan ketika Nabi Isa dilahirkan, ketika Nabi Isa diwafatkan, dan ketika Nabi Isa diutus. Ya. Dan para ulama sepakat berijma mengucapkan selamat atas hari raya orang kafir haram. Bahkan bisa menjerumuskan pelakunya kepada kekufuran. Andai kata selamat dari kekufuran, kata Ibnul Qayyim di dalam Ahkam Ahli Zimmah, minimal dia telah terjatuh pada dosa yang sangat berat. Ya. Lebih berat dari dosa orang yang mengucapkan selamat atas orang yang minum khamr dan berjudi. Ya. Lebih berat dosanya atas orang yang mengucapkan selamat atas mencuri, selamat atas membunuh. Ya. Lebih berat dosanya orang yang mengucapkan selamat atas hari raya orang kafir. Ya. Dan banyak lagi ayat-ayat lain yang dikutip, ya, difahami menggunakan pendekatan filsafat. Ya. Metode ilmu kalam. Ya. Sehingga jauh dari maksud Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan filosof. Ya. Para sahabat Nabi nggak ada yang kenal ilmu kalam.
Dan ini salah satu alasan kenapa kok bangsa Arab dipilih oleh Allah untuk mengemban syariat Islam. Dipilih nabinya dari kalangan bangsa Arab dan umatnya dari kalangan bangsa Arab. Karena bangsa Arab pada waktu itu masih bersih pikirannya dari pengaruh filsafat. Jauh dari paham-paham filsafat. Tidak sebagaimana orang-orang Romawi, Persia, dan yang lain. Ya. Masih polos. Ya. Sehingga lebih mudah untuk diajak kepada kebenaran. Beda dengan orang yang sudah terkena pengaruh filsafat dan ilmu kalam, datang kebenaran, diolah dulu sama akalnya. Masuk akal nggak nih? Ya. Sampai-sampai ada orang yang terpengaruh dengan metodologi filsafat ini, berani mengatakan, masa iya celana isbal masuk neraka? Ya. Ini nggak masuk akal. Ya. Iya, memang nggak masuk akal, tapi masuk neraka. Ya. Ini akibat apa? Pengaruh filsafat dan ilmu kalam. Ya. Masa iya kalau wudu batal yang dibasuh anggota wudu, tangannya, mulutnya, kan mestinya lubang pantatnya. Ya. Ini kalau pakai otak-atik otak, mestinya yang dibasuh apa? Lubang pantatnya, karena angin keluar dari situ. Tapi syariat tidak menyatakan demikian. Ya. Dan sungguh sangat memberatkan kalau setiap kali kentut lubang dubur itu harus dibasuh. Ya. Lalu kenapa kok anggota badan yang harus diusap dengan dibasuh dengan air wudu itu? Hikmahnya kata Allah, air wudu itu akan menggugurkan dosa-dosa yang dilakukan oleh wajah kita, penglihatan kita, lisan kita, hidung kita, tangan kita, kaki kita, kepala kita. Ya. Itu logika syariat. Ya. Sedangkan logika filsafat tidak demikian. Ya. Maka Allah munculkan para ulama membantah orang-orang yang beragama pakai metodologi filsafat. Ya. Di samping itu, Allah juga munculkan para ulama untuk membantah takwil al-jahili. Takwilnya orang-orang bodoh. Siapa mereka yang dimaksud oleh Nabi ini? Kata para ulama, mereka adalah orang-orang dari kalangan tarekat Sufiyah. Ya, mereka adalah para juhala, orang gila dianggap wali. Ya. Dan ketika ditanya, masa iya dia wali? Ditakwil sama dia. Oh iya, kamu tingkatannya masih syariat. Sedangkan dia ini, wali ini, sudah makrifat. Atau bahkan sudah hakikat. Kalau hakikat sudah nyatu dengan Allah. Allah adalah saya adalah Allah. Kalau makrifat sudah gak terikat dengan hukum syariat, gak terikat halal haram. Makanya gak aneh kalau ada kiai ngajak jamaahnya nyabu. Karena apa? Udah gak terikat halal haram.
Ini kalau di mata orang yang masih syariat, ini sabu. Kalau di mata orang yang masih syariat. Tapi kalau di mata orang yang sudah makrifat, ini bukan sabu. Ya, ini makanan bergizi. Ya. Ditakwil. Dengan apa? Kejahilan, kebodohan mereka. Ya. Maka Allah munculkan para ulama membantah. Bukan di masa silam saja, terus sampai sekarang, sampai hari kiamat. Ya. Syariat ini Allah jaga kemurniannya. Ini bentuk pembelaan Allah terhadap ilmu yang diturunkan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan kita sebagai pembelajar ilmu ini juga dituntut untuk membela agama Allah ini. Siapa yang membela agama Allah dengan cara yang benar, maka Allah akan membela mereka. Ya, intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kalian membela agama Allah, menolong agama Allah, membelanya dari segala upaya yang mencoreng kemuliaan agama Allah ini dengan cara yang benar, ya, bukan dengan cara yang ekstrim seperti kalangan Khawarij tadi, bukan dengan cara yang batil seperti kalangan filosof tadi, bukan pula dengan cara yang jahil seperti kalangan tarekat Sufiyah, ya, tetapi dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, maka Allah akan menolong kalian, membela kalian, ya, menjadi wali bagi kalian. Dan ini salah satu makna waliullah. Waliullah itu hakikatnya orang yang membela agama Allah di atas ilmu dan pemahaman yang benar. Ini wali-waliullah, para auliaullah. Ya. Adapun orang-orang yang membela agama Allah di atas kejahilan, di atas cara yang ekstrim, di atas metodologi filsafat, ilmu kalam, ya, maka cara-cara itu cara-cara yang menyelisihi syariat, cara-cara yang tidak diridhoi oleh Allah dan tidak sesuai dengan petunjuk Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah munculkan para ulama meluruskan cara-cara yang menyimpang itu demi menjaga kemurnian agama ini. Ya, maka cara para ulama di dalam membela kehormatan ilmu yang mereka emban adalah dengan membantah para mukhalifin, orang-orang yang menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, orang-orang yang menyelisih syariat dibantah, ya, bukan didiamkan. Ya, sehingga Imam Ahmad mengatakan apa? Iza sakattu ana, iza sakatta anta wa sakattu ana. Ya, mata ya'rifu al-jahilu, ya, as-saqima mina as-sahihah minas saqim. Kalau engkau diam, enggak membantah, enggak meluruskan, enggak menjaga syariat ini, enggak membela ilmu ini, aku pun juga diam, maka kapan orang yang jahil mengerti mana yang hak, mana yang batil, mana yang sahih, mana yang berpenyakit, mana yang sahih, mana yang dhaif? Ya, justru ini termasuk kitmanul ilmi, menyembunyikan ilmu. Ya, para ulama yang sudah diamanai oleh Allah dengan ilmu yang diwariskan oleh para nabi ini, ketika melihat penyelisihan terhadap syariat, diam. Nanti takut fitnah. Ya, khawatir nanti, padahal sudah waktunya harus bicara. Ya, mau nanti kita bahas yang
pembahasan yang umum-umum saja. Padahal sudah waktunya dia harus membantah, meluruskan kesimpang siuran itu supaya tidak menjadi kerancuan di kalangan muslimin. Tapi dia diam. Maka dosanya termasuk dosa kitmanul ilm, menyembunyikan ilmu. Ya, yang dosa menyembunyikan ilmu ini besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan diazab oleh Allah pada hari kiamat. Ya, karena mereka tahu kebenaran tetapi malah menyembunyikannya dengan cara apa? Diam, setan bisu. Ya. Makanya kita dapati para sahabat Nabi, jangankan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika melihat ada sahabatnya yang salah menyelisih syariat, ya, langsung ditegur oleh beliau. Kalau memang sudah waktunya untuk langsung ditegur, ya, apalagi sudah tersebar. Contohnya seperti sahabat Nabi yang bernama Abu Sanabi. Dia berfatwa radhiyallahu anhu dengan fatwa yang salah, di luar kesengajaannya. Ya, iddah bagi wanita hamil, ya, yang ditinggal mati suaminya 4 bulan 10 hari. Pakai dalil juga firman Allah. Ya, 4 bulan 10 hari. Padahal ketentuannya kalau wanita hamil iddahnya habis sampai kapan? Melahirkan. Sampai melahirkan, meskipun dia ngelahirinnya baru 2 hari kemudian selesai iddahnya. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kadzaba Abu Sanabil. Abu Sanabil telah berdusta. Karena fatwanya yang salah meskipun tidak sengaja, dibantah, ya, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan ada sahabat Nabi yang memfatwakan sampai orang yang difatwakannya itu meninggal dunia. Ketika ada luka di kepalanya, dia tanya sama sahabatnya, gimana? Apakah saya harus mandi karena saya junub ini, sementara di kepala saya ini ada luka. Ya, sahabatnya ini bilang, tetap engkau wajib mandi. Sebagaimana orang yang normal, orang yang sehat, tetap mandi. Mandilah dia. Mandi, gak lama kemudian mati. Maka Rasulullah SAW luruskan. Ya, kenapa dia nggak bertanya? Ya, obatnya bodoh tidak tahu adalah bertanya, kata Nabi SAW. Cukup bagi dia bertayamum, kata Nabi SAW. Nggak perlu mandi. Ya, ini dalilnya benar. Yang salah apa? Istidlal. Ya, padahal ini di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Ya, begitu juga para sahabat Nabi ketika melihat ada hal-hal yang menyelisih syariat, langsung ditegur. Ya, kalau memang jelas disebutkan oleh Syekh di sini, famanistabanat mukhalafatuhu lisyariati. Selama penyelisihan terhadap syariat itu jelas gamblang. Kadang-kadang ada perkara yang sebetulnya itu nggak termasuk penyelisihan syariat, dianggap penyelisihan syariat. Ya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan itu sebagai bentuk penyelisihan, atau para sahabat Nabi radhiyallahu anhum tidak mengatakan itu sebagai bentuk penyelisihan. Demikian pula para ulama setelahnya.
Tetapi karena dia kurang bacaannya, kurang referensinya, kurang merujuk kepada para ahlinya, langsung saja terlontar bid'ah. Ini kita jumpai di kalangan para du'at. Padahal sebetulnya itu bukan perkara bid'ah. Ya. Contohnya seperti apa? Istighfar setelah sholat. Hadis kan menyebutkan Rasulullah SAW beristighfar 3 kali. Ya. Enggak mengatakan hadis itu Rasulullah SAW habis sholat mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Enggak. Beristighfar 3 kali. Ya. Kemudian ketika ditanya, gimana Ustaz, ada orang beristighfar setelah sholat astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, bid'ah katanya. Nah, ini memahami syariat, memahami sunnah bid'ah bukan dengan bimbingan para ahlinya, tetapi berdasarkan keterbatasan ilmunya. Ya. Padahal para ulama sejak dulu sudah menjelaskan tentang istighfar ini. Ya. Rasulullah SAW tidak membatasi istighfar ini dengan kalimat astagfirullah. Demikian pula para sahabat Nabi tidak membatasi dengan astagfirullah. Pokoknya kalimat istighfar saja. Ya. Loh, bukannya Imam Al-Auza'i ya mengatakan ketika ditanya apa istighfar itu terkait riwayat ini, astagfirullah, astagfirullah. Iya, itu bukan pembatasan. Ya. Itu bukan pembatasan. Apalagi ada riwayat yang lain yang menyebutkan Rasulullah SAW dalam kesehariannya sering mengucapkan apa? Astagfirullah wa atubu ilaih. Sehingga para ulama mengatakan boleh. Astagfirullahaladzim, astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya. Selama masih dalam makna istighfar, enggak bisa dikatakan bid'ah. Ya. Namun orang yang belum memahami permasalahan ini dianggap menyelisihi sunnah, padahal tidak demikian perkaranya. Ya. Kecuali yang sudah jelas seperti sehabis bersin. Habis bersin mengucapkan apa? Alhamdulillah. Tok. Enggak pakai rob. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah saja. Ini jelas. Dan ada pengingkarannya dari sahabat Nabi. Ketika ada yang mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin setelah bersin. Ibnu Umar mengatakan yang aku dengar dari Rasulullah SAW, beliau mempraktekkan hanya Alhamdulillah saja. Prakteknya jelas. Kalau tadi istighfarnya Nabi SAW enggak dipraktekkan dalam riwayat itu astagfirullah, 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 tapi istighfar 3 kali. Yang redaksi istighfarnya itu bisa yang paling sedikit astagfirullah atau astagfirullahaladzim atau astagfirullah wa atubu ilaih. Sedangkan alhamdulillah tahmid jelas prakteknya Nabi alhamdulillah saja. Sehingga diingkari. Sedangkan tadi istighfar para sahabat Nabi enggak ada yang membatasi. Tahmid setelah bersin alhamdulillah saja. Yang aku dengar dan aku lihat dari Nabi SAW, beliau hanya mengatakan alhamdulillah. Ya. Dan kalau dibiarkan nih alhamdulillahirabbil alamin nanti berlanjut ar-rahmanir rahim. Akhirnya habis bersin Al-Fatihah. Ya. Ini sudah keluar dari maksud syariat. Haji Al-Fatihah. Ya.
Ini jelas gamblang prakteknya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang dipraktekkan oleh para sahabat Nabi demikian. Jadi kalau kita bicara tentang ar-raddu 'alal mukhalif, bantahan terhadap para penyelisih syariat, orang-orang yang menyelisih syariat, harus di atas bayyinah, bukti, kejelasan, ya, dipelajari dulu. Jangan ngebetnya pengen bantah saja, komentar saja, terutama netizen. Ya, ada yang beda sedikit langsung berat. Ya. Padahal ilmunya masih dangkal, bacaannya masih kurang. Yang disangkanya menyelisih syariat ternyata tidak. Ya, maka dari itu famanis tabanat mukhalafatuhu lisyariah rudda alaihi kainan mankan. Maka kalau jelas gamblang itu betul-betul penyelisihan terhadap syariat, ya, Rasulullah SAW, para sahabat, mereka membantahnya, ya, jelas, gamblang, ya. Siapapun yang melakukannya tetap dibantah, ditegur, sekalipun selevel sahabat Nabi kayak tadi Abu Sanabil, ya, atau yang tadi memfatwakan mandi junub padahal dalam kondisi tidak memungkinkan untuk mandi sehingga mati. Sekalipun levelnya sahabat Nabi, yang kita tahu kedudukan sahabat Nabi, ya, generasi terbaik umat ini, tetap kalau menyelisih syariat dibantah. Tujuannya apa? Ingat, bukan untuk menyerang pribadi, menjatuhkan kehormatan, tapi apa? Membela syariat. Dan membantahnya pun dengan cara yang benar, cara yang penuh adab, cara yang mengindahkan etika, ya, doabit, aturan di dalam syariat, sehingga tidak sembrono asal bantah, dan yang membantah pun juga para ahlinya. Insyaallah penjelasan tentang raddu 'alal mukhalif kita akan ulas pada kesempatan berikutnya biidznillah taala, karena pilar ke-17 ini tidak cukup kita selesaikan hanya dalam sekali pertemuan, ya, dan memang butuh penjelasan yang detail sehingga kita tidak salah paham. Baik, mungkin ini yang bisa disampaikan karena waktu sudah menunjukkan jam 8, ya. Kita undur tanya jawabnya pada pekan berikutnya. Wa shalli wa sallimu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.